Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah Minggu yang cantik-cantik. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kita bernyanyi. Ayo semua adik bangkit berdiri, nyanyi yang semangat ya. Lagu yang pertama, anak sekolah Minggu, dengar-dengaran. Saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Lagu ketiga, Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Sekolah Minggu. Tuhan memanggil namamu. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya dipersiapkan dulu ya Kidung Jemaat dengan Alkitabnya. Kemudian persembahannya jangan lupa ya adik-adik, nanti dimasukin ke amplop, dititipkan ke orang tua agar disampaikan ke gereja. Sebelum mulai ibadah, kita nyanyi dulu Met Met Awon. Men hawon panias rohakon sasada oh Yesus dongangku toto. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom anak-anak, kini tiba saatnya kita untuk beribadah. Kita siapkan hati kita, juga buku, Kidung Jemaat kita dan Alkitab. Kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita bersaat teduh sebentar, doa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa
kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silahkan duduk kembali, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 hanya ayat 1. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini, kita ambil dari titah yang kelima. Semoga anak-anak sudah hafal ya. Titah yang kelima, mari kita ucapkan bersama-sama. Yang belum hafal, mari ikuti Inang. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan untuk kita. Marilah kita sama-sama berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Ikuti Inang. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 hanya ayat 1. Kita bangkit berdiri, kita akan memohon ampun untuk dosa dan kesalahan kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita untuk ayat bulanan kita pada minggu ini di bulan Oktober. Kita buka Filipi 1 Filipi 1 ayat yang ke-6. Kita sama-sama membacanya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya,
yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50 yang A, hanya ayat 1. Kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pengumuman untuk kita pada minggu ini, untuk minggu depan kita kembali beribadah tetap online dan kita berbahasa Batak. Kita siapkan Bible, juga buku indik kita. Dan juga anak-anak jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar channel YouTube kita dalam ibadah minggu ini, dan anak-anak kiranya tetap semangat untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 384. Kita nyanyikan ayat 1 dan 4.
Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami dapat Tuhan bukakan untuk menerima firman yang akan kami dengar. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Membacakan buat kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Ayatnya yang pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, nah firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini cerita tentang seorang raja yang bernama Yosia. Yosia ini atau Raja Yosia ini, dia menjadi seorang raja umurnya 8 tahun. Ayo adik-adik sekolah minggu, siapa yang umur 8 tahun? Kalau 8 tahun itu kelas 2 SD ya, 2 sekolah dasar ya. Nah itu sudah menjadi seorang raja. Dia ini ketika umur 8 tahun menggantikan ayahnya yang dulu adalah seorang raja yang bernama Raja Amon. Jadi ketika dia umur 6 tahun, ayahnya Raja Amon menjadi raja di Yehuda, di Israel. Kemudian di umur 8 tahun Yosia, ayahnya diutus untuk berperang. Ketika ayahnya berperang, ayahnya meninggal di peperangan. Sehingga dengan aturan pada saat itu, maka yang menggantikan raja adalah anak dari Raja Amon ini. Anak dari Raja Amon ini itulah Yosia. Jadi Yosia ketika berumur 8 tahun dia menjadi seorang raja. Adik-adik, Raja Yosia ini, dia ini anak yang rajin. Dia anak rajin membaca firman Tuhan. Dia juga anak yang rajin beribadah. Dia juga anak yang mencintai Allah. Dia juga anak yang menurut kepada orang tuanya. Secara khusus ibunya. Kalau di nats kita tadi mengatakan ibunya bernama Yedida binti Adaya dari Boskat. Jadi ibunya ini adalah ibu yang setia kepada Tuhan. Jadi dia setelah ditinggal oleh ayahnya yang mati di peperangan, dia bersama ibunya. Ibunya ini adalah ibu yang rajin beribadah juga, yang setia kepada Tuhan. Maka Yosia juga menjadi anak yang rajin beribadah, anak yang rajin membaca firman Tuhan, anak juga yang menurut atau yang turut kepada perintah ibunya. Jadi adik-adik, sebagai seorang raja walaupun di umur 8 tahun, Yosia ini ya masih anak kecil ya, kelas 2 SD. Tetapi karena dia itu setia kepada Tuhan, dia itu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Akhirnya Tuhan memberkati dia dan menjadikan dia raja walaupun masih kecil, menjadi raja yang begitu baik untuk memimpin bangsa dan negaranya. Oleh karena itu kita melihat
Apa saja yang telah dilakukan oleh Raja Yosia yang dari umur 8 tahun ini, yang selama 31 tahun dia memimpin Yehuda atau bangsa Israel ini. Dia melihat, karena dia anak yang rajin beribadah kepada Tuhan, dia lihat masyarakatnya, masyarakat yang dia pimpin ini, rakyat yang dia pimpin ini ternyata sudah menyembah berhala. Dia melihat di sana sudah ada patung disembah, di sana ada patung disembah. Tetapi karena dia anak Tuhan, dia anak yang setia kepada Tuhan, dia mengumpulkan semua para pemimpin-pemimpin daerahnya. Kemudian dia mengatakan bahwa semua patung-patung itu yang disembah oleh rakyat-rakyatnya ini harus dirubuhkan dan kembali untuk memuji, memuliakan nama Allah, yaitu Allah Israel, yaitu Allah yang kita sembah pada saat ini. Karena itulah bangsa yang dipimpin oleh Raja Yosia ini akhirnya kembali kepada Tuhan. Adik-adikku, Raja Yosia ini punya arti namanya. Jadi Yosia itu artinya Tuhan yang menopang, Tuhan yang membantu, Tuhan yang menolong. Tuhan yang menopang ini dalam keadaan apapun Yosia, walaupun dia umur 8 tahun, tetapi karena ada Tuhan yang memberkati dia, ada Tuhan yang memberikan pengajaran kepadanya, ada Tuhan yang membimbingnya, sehingga dia mampu untuk memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Karena apa? Karena kesetiaannya kepada Tuhan, karena dia rajin beribadah, dia juga taat kepada orang tuanya, terlebih dia juga mencintai Allah. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus belajar dari Yosia ini. Walaupun dia umur 8 tahun tetapi juga menjadi seorang raja. Bagaimana dia menjadi seorang raja? Yang pasti itu karena dia anak Tuhan, rajin membaca Alkitab, taat kepada orang tuanya dan mencintai Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, karena kita harus belajar dari Raja Yosia ini, maka kita harus menjadi anak-anak yang rajin beribadah. Ya kalau sekarang ini karena kita menghadapi COVID-19 ini, kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Dan kita harus menonton channel YouTube-nya anak sekolah minggu, tidak apa-apa. Yang penting kita mau beribadah. Jadi kalau beribadah itu adik-adik jangan lari-lari ya. Jangan ganggu sana, ganggu sini, atau makan sana, makan sini. Tapi harus serius. Sama seperti Raja Yosia ini, dia ketika beribadah dia serius. Dia benar-benar mendengarkan, dia benar-benar memuji. Kalau bernyanyi dia bernyanyi. Kalau mendengarkan firman Tuhan dia mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga begitu, adik-adik sekolah minggu duduk tenang. Menonton channel YouTube-nya. Ibadah ini, kemudian ketika bernyanyi, kita bernyanyi. Ketika kita harus diajak berdiri, kita berdiri dengan sukacita. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita duduk dan mendengarkannya. Jadi menjadi seperti Yosia yang diberkati Tuhan karena dia menjadi seorang raja mulai dari kecil. Kita harus rajin beribadah. Kemudian kalau kita belajar dari Yosia adik-adikku, dia ini taat kepada ibunya karena ayahnya yang sudah meninggal di medan perang, tinggal ibunya yang membesarkannya, sehingga dia mendengarkan perkataan ibunya. Nah adik-adik sekolah minggu juga harus seperti itu, harus taat kepada orang tua. Ketika si Raja Yosia taat kepada orang tua, dia mengikuti apa yang dikatakan ibunya, disitulah Tuhan memberkati Yosia. Nah adik-adik juga begitu, kalau misalkan orang tuanya mengingatkan atau bapak sama mama bilang harus gereja, harus berdoa, harus belajar. Itu supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang pintar dan berhasil nantinya. Sama seperti Yosia ini yang mulai dari kecil sampai 31 tahun dia memimpin bangsa Israel karena taat kepada perintah orang tuanya. Jadi adik-adik jangan melawan orang tua ya. Supaya jadi raja juga seperti Yosia ini. Jadi pemimpin mau dimanapun nanti jadi pemimpin. Karena apa? Karena taat kepada orang tua. Itu yang dikatakan di dalam
Hukum Taurat kita yang kelima, menghormati orang tua supaya menjadi bahagia dan panjang umur di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi menjadi yang berhasil anak-anak Tuhan yang menjadi pemimpin nantinya, salah satunya harus taat kepada orang tua. Nah yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, kalau kita mau menjadi seperti Raja Yosia yang diberkati oleh Tuhan ketika memimpin bangsa Israel yang besar, rajin membaca Alkitab. Nah, kalau Raja Yosia ini dia memanggil orang atau bawahannya untuk membacakan hukum Taurat. Karena pada saat itu Alkitab itu hukum Taurat ya. Baca hukum Taurat itu kan, kemudian dia mendengarkan dan akhirnya melakukannya ketika dia memimpin bangsa itu. Nah adik-adik juga harus begitu. Kan ada Alkitab kita. Nah baca Alkitabnya setiap hari. Nah kalau adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong kepada orang tua, bapak mama atau abang atau kakak untuk membacakan ayat Alkitab tiap hari. Supaya kita tahu dan rajin untuk membaca Alkitab. Nah itu juga membuat kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang harus kita lakukan atau apa yang Tuhan mau dari kita. Dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita melakukan itu, kita tahu apa yang Tuhan mau dari kita, maka kita menjadi orang-orang yang berhasil nantinya ketika kita besar. Nah itulah pelajaran yang kita terima dari Yosia. Raja Yosia yang dari kecil sudah dipakai Tuhan, sudah dipilih Tuhan menjadi raja. Adik-adik sekolah minggu juga ketika taat kepada orang tua, setia kepada Tuhan atau mencintai Tuhan, membaca Alkitab serta beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati adik-adik nantinya suatu saat nanti besar. Bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan papa dan mama, dan juga bisa membuat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita, jadilah Yosia kecil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, yang mengingatkan kami supaya menjadi seperti Yosia, Raja Yosia yang Tuhan pilih dan Tuhan berkati untuk memimpin bangsa yang besar. Yosia yang taat kepada orang tua, yang mencintai Tuhan, yang rajin membaca Alkitab dan rajin beribadah, Tuhan berkati. Dan kami juga anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, HKBP Metro ini, juga anak-anak yang rajin beribadah, taat kepada orang tua, dan juga rajin membaca Alkitab dan mencintai Tuhan, adalah anak-anak yang Tuhan akan berkati di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati juga dengan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang mengajar kami, yang membimbing kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita masukkan ke dalam amplop dan diberikan ke gereja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayatnya yang pertama. Agar
Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom.